wahid terakhir nomor 18 an-niyat khuruj minas shalah. Tapi ada yang juga menyederhanakan menjadi 13 atau 14. Ya kalau yang 11 kayaknya itu di dolar lah. Ya, jadi dalam haul ini juga ada rukunnya, Pak. Udah kalau ngaji siang Pak santai aja lah. Saya juga pengen sambil ngerokok. Apa aja. Tuan rumahnya aja kagak ngerti ya. Berdiri depan pintu. Karena kalau ada bangku kita ngerokok kita ngobrol santai gitu aja. Ini makan sama temen aja. Ini sama temen aja emang enak banget. Saya mau ngeliatin tadi MC baru di ngomong lu, kamu lebih ramai dan kopi ngerokok. Saya kadang ceramah nggak ngantuk. Kadang males banget ceramah kalau jamaah ngerokok kopi ngerokok. Saya pengen join aja. Ya, dalam hal ini ada rukunnya. Ada 4. Maka mudah-mudahan rukun haul yang diselenggarakan pada hari ini juga terlaksana. Maka yang pertama, rukun haul yang pertama, orang menyelenggarakan haul bisa dikatakan haul apabila rukun yang pertama terpenuhi. Apa yang pertama? Yaitu adalah di dalamnya az-zikr. Dalamnya ada namanya zikir. Au yaqra'ul Qur'an, atau membaca Al-Qur'an. Au yukallimu bi kalimatit thayyibah, atau mengutarakan kalimat-kalimat baik. Tadi ada khatmil Quran. Ada. Siapa yang khatamin? Tahu-tahu khataman aja. Ya, saya yakin keluarga sudah mempersiapkan itu, disebar di grup. Ya, juz 1 sampai juz 30. Tinggal di sini datang duduk untuk membaca khatmil Quran. Karena apa? Kalau ngaji di sini kelarnya entar maghrib, Pak. Setahun, ya. Jadi makanya rukun yang pertama adanya kalimatut thayyibah atau zikir atau membaca yaqra'u minal Qur'an. Apalagi tadi ditambahkan dengan maulid tiba, insyaallah. Ada lagi ditambahkan dengan sholawat dan lain sebagainya. Ini insyaallah rukun pertamanya sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Untuk apa? Kalimatut thayyibah, karena pada hakikatnya setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Baca Al-Qur'an sedekah. Membaca zikir kepada Allah itu juga bagian daripada sedekah. Melakukan hal-hal yang baik dengan mengutarakan kalimat-kalimat baik itu yu'tabar bis sedekah, dianggap sebagai sedekah, tergantung dengan niatnya. Maka niat khatmil Qur'annya ini buat siapa? Apakah sampai? Sampai, Pak, nggak usah mikirin dah. Saya niat baca Al-Qur'an yang mana pahala ditujukan untuk baba saya, untuk emak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau nggak nyampe, ya udah Bapak praktekin dulu, udah mati dulu, ntar saya kirimin. Kalau nggak percaya, Bapak mati, saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe, Bapak bangun lagi protes sama saya. Ya. Jadi yang pertama rukunnya ada bacaan Kalau ada haul isinya cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada ngaji, ya bukan haul, itu namanya kongkong. Namanya cuma sarasehan. Namanya cuma ngobrol-ngobrol tentang orang mati. Tuh namanya. Ya. Yang kedua, daripada rukun haul ini ada yang namanya apa? Ini, Pak, yang sering dilupakan sama orang haul. Makanya tadi alhamdulillah Ustaz Hashim nyempetin buat sambutan, Pak. Karena kalau haul ini nggak cukup dengan zikir, tapi juga harus menyampaikan bagaimana perjalanan almarhum selama hidup. Karena kita di sini haul ini semata-mata untuk mengambil contoh. Betul. Betul. Makanya besok-besok kalau mau bikin haul, itu tuan rumah sambutan walaupun sedikit menceritakan tentang kebaikan almarhum selama hidup. Apa yang diistiqomahkan? Apa yang dikerjakan? Supaya apa? Keluarganya terus bisa mengingat, jamaahnya juga terus bisa mengambil contoh. Kalau haul nggak ada yang sambutan tuan rumah, main ujuk-ujuk ceramah aja, yang ceramah juga nggak kenal siapa yang dihaulin. Akhirnya nggak ada yang bisa diambil contoh. Karena waqafa bil mauti wahyu. Nasihat yang paling baik adalah nasihat tentang kematian. Dan saya belum pernah mati, Pak. Maka yang sudah pernah meninggal dunia, almarhum waktu meninggal dunia yang nyolatin banyak. Almarhum waktu meninggal dunia yang ikut tahlilan 1 sampai 7 nggak pernah sepi. Sedekah terus berdatangan, jamaah terus hadir.
Apa asbabnya? Apakah ujuk-ujuk begitu? Enggak, Pak. Pasti ada rahasia selama masa hidupnya yang hanya diketahui oleh orang rumahnya. Betul. Makanya para ulama tuh bilang begini, Pak. Ulama besar, ulama fuqaha besar itu mengatakan begini. Lau ta'lamuna, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku kerjakan di dalam rumahku, maka kalian pasti akan membenciku. Karena sesungguhnya rahasia terbesar adanya di balik pintu rumah. Dan kalau seandainya orang istiqomah berhasil istiqomah di dalam rumahnya, maka itu salah satu daripada min auliyaillah, daripada orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Kita di luar bisa berkelakuan baik, benar? Iya. Tapi balik ke rumah dengan bini dan anak kita, belum tentu. Di luar kita bisa nyapa orang dengan assalamualaikum, dengan senyum yang sumringah, dengan orang yang humble, dengan orang yang baik, dengan karakter pribadi yang baik. Tapi dalam rumah belum tentu. Bisa jadi di hadapan istrinya dia pemarah, bisa jadi di hadapan istrinya dia adalah orang yang pelit, padahal di luar terkenalnya orang yang baik. Bisa jadi di depan anak-anaknya dia sering mukul. Bisa jadi anak-anaknya itu sering dimarahi tanpa adanya penjelasan, tapi di luar terkenal penyayang. Maka rahasia terbesar ada di balik rumah. Dan dengan momen haul inilah keluarga menyampaikan apa yang menjadi rahasia kebaikan yang almarhum kerjakan selama hidupnya, supaya menjadi pribadi, supaya menjadi gambaran, menjadi contoh buat kita yang masih hidup. Kita pengen disolatin ramai, tapi belum tentu. Kita pengen yang datang hadir untuk mendoakan kita banyak, tapi itu juga belum tentu. Karena pada hakikatnya semuanya itu ada sebab musababnya. Kenapa yang hadir banyak? Karena orang-orang yang kenal baik. Kenapa orang-orang yang kenal baik? Karena didukung oleh dari orang-orang rumahnya yang mendoakan kebaikan. Kenapa orang rumahnya ridho dengan kematiannya, ridho malah bahagia karena almarhum adalah orang baik? Karena almarhum selama hidupnya juga baik kepada keluarga. Maka perintah Rasulullah jelas. Khairukum, ya, yang terbaik buat kalian adalah khairul li ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Karena berbuat baik buat orang lain itu gampang. Kita pengen dipuji sama orang lain, tinggal sedekah 50.000 setiap minggu. Kita pengen dianggap baik sama orang lain, tinggal bawain beras 2 liter 2 kilo kirim ke rumah orang, udah dianggap baik. Tapi perintah Rasulullah nggak begitu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada keluarga. Karena keluarga inilah yang melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih. Makanya ini Pak, kita laki-laki punya tantangan besar, Pak. Kita kadang-kadang semena-mena sama bini. Kita seakan-akan bilang bini mah enak kerjanya di rumah cuma ngabisin duit. Padahal nggak begitu. Justru kita berhasil karena adanya istri yang selalu mendoakan kita. Saya direkamin dulu dari tadi, Masya Allah, panjang lebar ini. Memang kadang-kadang saya bikin deg-degan kalau di videoin begini lah. Jadi kita kudu paham. Yuk, ketika rukun haul yang kedua adalah menyampaikan apa yang menjadi rahasia yang tidak diketahui oleh orang di luar rumah. Dan itu supaya menjadi pelajaran buat kita yang masih. Dan tadi almarhum kan Walau Salasim nyeritain tentang bagaimana orang tuanya sebelum 40 hari sudah menyusul, ya, hanya ingin dan lain sebagainya. Tapi belum ada rahasia-rahasia saya yakin yang diketahui oleh anak turunannya. Maka itulah yang menjadi syiar, yang menjadi bentuk rasa kebahagiaan almarhum selama hidupnya, almarhumah selama hidupnya. Dan itu kita bagi semua. Maka itu baru terpenuhi rukun haul yang kedua. Tapi insya Allah tadi sudah mewakili. Amin. Jadi rukun haul yang kedua sudah selesai. Nah, rukun haul yang ketiga ini rada enak. Apa rukun haul yang ketiga? Selain nasihat dari almarhumah yang sudah meninggal dunia, maka yang hadir di sini juga harus mendapatkan nasihat untuk diri mereka sendiri. Maka rukun haul yang ketiga adanya mau'izatul hasanah. Adanya ceramah. Nomor 3 ceramah begini, bukan acara inti, bukan. Acara inti mah tadi nomor 1, nomor 2, ini mah nomor 3. Ya, jadi mau ceramah siapa kek? Udah tenang aja, karena nasihatnya sudah tersampaikan dari almarhumah. Bacaan Al-Qur'annya sudah menjadi puncak acaranya.
maka baru buat yang masih hidup ditambahi dengan mau'izatul hasanah. Jadi kalau mau'izah ini jangan lama-lama. Udah kali ya. Ya, jadi kalau ceramah ini udah begitu aja. Itu mau kalau ngomongin Pak, Bu, ceramah diomongin panjang lebar 1 jam, yang masuk banyak, yang keluar lebih banyak. Makanya saya sekarang lagi ngegalakin apa? Jangan sering dengar ceramah, tapi sering buat kitab. Saya lagi ngegalakin begitu, Pak. Dengar ceramah boleh, nggak ada salahnya. Tapi setidaknya sempetin dalam seminggu sekali ada kitab yang kita baca. Karena apa? Sesungguhnya pada hakikatnya ilmu itu tertulis, Pak. Nggak bisa kita cuma dengerin di kuping doang, masuk kanan keluar kiri. Banyak ilmu yang didapat dari ceramah-ceramah orang, tapi berapa banyak yang bisa tertahan di dalam hati kita. Kadang-kadang belum keluar dari majelisnya udah lupa. Dan itu hakikatnya lebih banyak daripada yang ingat, Pak. Betul. Tapi ya begini, namanya kategorinya kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban ya. Ya kalau kata Rasulullah, jadilah orang alim. Orang alim itu orang yang paham tentang agama. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'aliman, jadi orang yang suka belajar tentang ilmu agama. Orang belajar itu harus pakai alat belajar, pulpen, buku, kitab, Al-Quran, tunjukkan, itu muta'aliman. Kalau nggak bisa jadi yang nomor 2, ya udah ini yang sekarang yang ketiga, au mustami'an, yang ngedengerin doang. Ya tetap masuk Pak, tapi nomor 3 Pak. Ya nomor 3, kalau nomor 3 emas apa perak? Kalau nomor 3 emas apa perak? Perunggu Pak. Ya, perunggu sama besi beda tipis lah. Ya jadi ya nomor 3, tapi nggak apa-apa, tetap masih dapat medali. Alhamdulillah. Kalau seandainya nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa belajar, waktunya nggak ada, nggak bisa kedenger, emang budek. Ya, ini kan contoh. Maka masih ada kesempatan yang nomor 4, namanya juara harapan 1, Pak. Siapa itu? Muhibban. Orang yang mencintai orang alim, orang yang mencintai orang yang demen belajar, orang yang mencintai orang yang senang dengerin orang belajar. Contohnya bagaimana? Waktu nggak punya tapi ngedenger, oh di sini ada tahlilan, oh di sini ada pengajian, oh di sini ada haul, tapi saya nggak sempat hadir, aku nggak nyampe. Itu namanya muhibban. Saya nggak sempat hadir, waktu saya lagi kerja, saya nggak bisa ninggalin. Risol 20 nyampe. Gitu. Itu masuk nomor 4, namanya juara harapan. Meskipun orang yang nggak ada, tetap dapat juara. Juara harapan kan ngarepin orang yang nomor 3 mati. Ya, namanya muhibban, Pak. Orang yang cinta sama orang alim, orang yang cinta sama orang yang suka belajar, orang yang cinta sama orang yang dengar di majelis ilmu. Makanya kalau saya lagi bengong tiba-tiba ada yang bawain rokok, wah saya bilang itu nggak muhibban. Udah, dia nggak pernah ngaji sama saya, dia nggak pernah dengerin ceramah saya, tiba-tiba datang ke rumah bawain rokok, oh berarti dia emang suka ngikutin aja. Udah, dia cuma bisa ngasih rokok doang, udah selesai perkara. Udah nggak apa-apa, udah Pak, tenang, juara harapan udah. Gitu ya, wala takun khamisan kata Rasulullah, tapi jangan jadi yang kelima. Fatuhlik, ancamannya maka engkau akan binasa. Siapa yang kelima ini? Yang kelima adalah orang yang gak demen, orang yang gak alim, orang yang gak demen belajar, orang yang gak demen mendengar ngaji, orang yang gak demen mencintai para orang-orang tersebut, demen yang recokin aja. Maka ancamannya apa? Fatuhlik, maka dia akan binasa. Dengar orang ngaji, kupingnya panas. Woi, sol kecilin. Ngirim risol kagak. Main kecil-kecilin aja. Orang kupingnya panas, lagi tahlilan juga. La ilaha illallah, siapa sih mau ganggu banget. Nah ini Fatulillah. Udah ini mau patulik aja udah. Dia mau jangankan juara harapan dia, dilihat aja kagak udah binasa itu orang gitu. Kita kan buyut makhluk sosial, masyarakat butuh saling mengingatkan. Kalau memang kita ngaji di sini menggunakan sound, pada hakikatnya bukan buat yang di sini. Tapi buat orang-orang yang ada di rumah tapi masih sempat ngedengerin sound. Itulah Pak, pentingnya. Kalau saya ceramah nggak pakai sound, capek saya. Ya, maka yuk kita di sini intinya adalah yuk ini mau idoh sedikit aja buat kita.
kita galakin lagi diri kita buat lebih tolabul ilm, karena pada hakikatnya yang wajib-wajib yang harus kita pelajari, sholat kita, ibadah kita, ngaji kita, ya zakat kita, puasa kita, sedekah kita, yang wajib-wajib aja dulu. Perkara bisa bongkar mobil, perkara bisa bongkar motor, itu mah fardu kifayah aja Pak, kagak wajib itu mah. Kagak bakal ditanya sama malaikat juga. Selama ada tukang bengkel aman gitu. Kecuali di kampung kita nggak ada tukang bengkel sama sekali, maka itu jadi wajib sekampung buat benerin motor satu orang minimal. Maka sama kedudukannya seperti amil. Amil, nggak mungkin sekampung bisa mandiin jenazah semua Pak. Kalau sekampung yang bisa mandiin jenazah 10, Haji Sarbini nomor berapa? Nganternya panjang banget. Habis ini. Itu mah kelamaan Pak. Udah. Makanya saya dibilang, Gus nggak bisa mandi jenazah. Bisa. Saya bisa mandi jenazah. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Kasihan. Karena memang itu ada tugasnya masing-masing. Ketika Idul Kurban, Gus nggak bisa motong kambing, motong sapi. Bisa. Saya nggak bisa nyiapin doang. Nyiapin kambing, nyiapin sapi. Nggak bisa saya. Ada yang bisa? Nggak bisa nyiapin. Kambing suruh garis itu siap. Bisa gitu? Nggak bisa. Bisa, cuman saya emang bukan fan saya. Biarin pasal ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kasih aja sama orang yang paham tentang gitu. Kan nggak semuanya kudu kita borong. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada yang MC, dia yang mimpin arwah, dia yang mimpin tahlil, dia yang nutup, dia yang nyambut, dia yang doa. Tuh ada yang begitu kadang-kadang ya. Banyak. Ada yang begitu ya? Banyak. Banyak, saya juga pernah jadi korban Pak begitu. Bagus MC-in sekalian, kurang ajar. Saya MC, mimpin yasin, mimpin tahlil, suruh sambutan juga, doa penutup semuanya. Ya ini bukan kadang-kadang yang punya kurang pas. Makanya kita udah ngelatih di lingkungan kita, paling enggak ada yang berani megang mic. Timbang megang doang masa iya kagak bisa. Udah assalamualaikum, guget tangannya nggak apa-apa pertama mah. Ya nanti keduanya baru bisa. Maka rukun yang ketiga adalah adanya mau'izatul hasanah, nasihat kita buat yang masih itu. Ya. Dan yang terakhir yang menjadi rukun haul bisa dikatakan sempurna adalah wa'it'amut ta'am, adanya makanan. Kalau haul isinya air putih doang, nggak lengkap Pak. Jadi kalau haul kudu ada namanya makanan. Mau makanannya berupa nasi kayak mau makanannya berupa risol atau berupa pisang cukup. Kenapa? Itu di semuanya dijadikan sebagai sedekah jariyah. Ini ada makanan kan ya? Ada? Ada? Oh, madang gede apa madang kecil? Kalau ada mah lengkap banget sudah. Kayak semalam Gus. Ada. Dari semalam. Ya, jadi udah. Rukun haul yang keempat adalah adanya makanan yang diniatkan untuk soda. Setiap lukmah, setiap suapan yang kita makan, kopi yang kita seruput, ketika tuan rumah diniatkan untuk sedekah almarhum almarhumah, maka itu akan menjadi wasilah daripada amal jariah yang terus mengalir kepada almarhum almarhumah. Amin ya robbal. Maka jangan pernah ragu Pak, ketika tahlilan, ketika haul disodorkan makanan tanpa disuruh sikap. Tanpa perintah, kalau ada plastik di depan bungkus. Karena tidak ada satu tuan rumah pun yang niat menyisakan makanannya. Tuan rumah akan merasa bahagia kalau makanannya dibawa pulang kepada jamaahnya. Dan ingat, kebaikan yang paling hakiki adalah bukan seberapa baik sholat kita, bukan seberapa kuat diri kita menahan hawa nafsu ketika puasa, bukan seberapa banyak sedekah dan zakat yang kita keluarkan. Kebaikan yang paling hakiki adalah idkhalus surur fi qulubin nas, memasukkan rasa bahagia di hati orang yang lain. Sholat kita banyak, tapi mulut kita suka nyakitin orang lain buat sedekah kita banyak, tapi sambil sedekah sambil menghina. Nih duit buat lo. Buat puncak daripada kemuliaan adalah memberikan rasa bahagia di hati orang. Bikin girang tuan rumah Pak, makan udah kasih makan. Lauknya apanya semuanya makan. Dengan kadang-kadang orang kita begitu, udah disiapin sama tuan rumah, dia mau pergi. Coba yang hadir ngaji ibu-ibu. Ada nggak sisanya? Belum. Makanya paling temen tuh undang ibu-ibu Mbak. Kenapa? Karena ibu-ibu pinter nyenengin orang lain.
Nggak pakai disuruh. Udah langsung masuk ke tas masing-masing. Oke, bapak kalau ngaji bawa tas. Ibu-ibu bawa tas tuh bukan Quran isinya, Pak. Tapi ibu-ibu kalau ngambil makanan begitu buat siapa? Buat bapak. Anak mah nomor sekian. Dia bawa pisang satu sisir, tahu-tahu di rumah ada pisang sesisir. Bapak datang pulang kerja, ada pisangnya. Bapak nanya, kagak. Main langsung ngambil aja, bapak girang ini. Makanya kita juga sama begitu, Pak. Kita pulang biasain. Kalau emang tuan rumah nyiapin, kalau emang diperintahin bungkus-bungkus, girangin anak, girangin bini. Jangan cuma bini kita doang bisa nyenengin diri kita. Kita juga perlu pintar pisang nyenengin bini. Jadi kalau ada acara begini yang laki-laki nih kadang-kadang makannya pura-pura banget. Bayangkan pikiran hidup kali ya. Makannya susah. Ada aja yang disisain, kan laki-laki begitu, sisain satu ini. Udah Pak, sikat aja semuanya. Karena ini adalah bagian daripada rukun haul, yaitu adalah sedekah jariyah yang dikeluarkan melalui makanan yang diniatkan oleh tuan rumah untuk almarhumah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Karena itu, yuk sama-sama mumpung di tahun baru, menjelang tahun baru, jangan lupa untuk minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kemudahan kebaikan di tahun ini. Seperti doanya, Pak. Ya Allah, jika ada amal perbuatan saya selama 1 tahun ini yang membuat Engkau tidak ridho, yang membuat Engkau menahan untuk tidak mengampuniku, yang membuat Engkau marah kepadaku, maka ya Allah, ampuni saya meskipun banyak kelakuan saya yang masih buruk. Tapi kita juga sama Allah, ya Allah, jadikan tahun ini tahun yang Engkau ridhoi, tahun yang Engkau berkahi. Ingat, doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah selama syaratnya terpenuhi. Apa syarat terpenuhi daripada doa yang tidak ditolak oleh Allah? Yang pertama, makan makanannya harus dipastikan halal dan berdoa. Lisan kita berdoa, hati kita berdoa, tapi kita masih suka mengkonsumsi makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu kata Rasulullah. Bagaimana Allah bakal mengabulkan doa kita? Maka jagaku angkusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api. Dengan cara apa? Yuk pastikan harta yang kita berikan kepada anak istri kita adalah kita peroleh dengan cara yang halal. Sedikit banyak bersyukur. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pernah bersyukur terhadap perkara yang kecil, dikasih sebanyak apapun dia tidak akan pernah bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita dibantu sama orang lain, maka kita ucapkan syukran, terima kasih kepada orang yang membantu kita, karena itulah perintah Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah bersyukur atas bantuan orang lain, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, amin. Memberikan inayah dan ridhonya kepada kita, amin. Memudahkan jalan kita untuk senantiasa terus menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih istiqomah lagi dalam thalabul ilm, dalam belajar menuntut diri untuk memperbaiki diri kita untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat amin. Terakhir, karena ini bulan Muharram, biasanya banyak yang ngadain namanya santunan. Betul ya? Santunan anak yatim. Saya cuma nasihatin, tapi ini buat diri saya sendiri. Buat jamaah, kalau seandainya masuk, monggo dipraktekkan. Kalau seandainya tidak masuk, monggo diabaikan. Saya mulai tahun 2021 seketika dinasehati oleh guru saya. Anak yatim bukanlah sebuah prestasi. Anak yatim bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Maka jangan sampai kita memberi mereka panggung maju ke depan
untuk kita merasa ibadah dan kasihan. Maka kalau seandainya ada nanti lembaga atau majelis ataupun masjid musholah yang menyelenggarakan daripada santunan anak yatim, kalau saya, ini buat saya pribadi, sudah tidak lagi memanggil mereka maju ke depan untuk difoto, untuk didokumentasikan, untuk dinaikkan ke atas panggung, apalagi kalau secara simbolis. Mohon maaf, biasanya kalau simbolis dipilih yang paling kecil, yang paling nelongso, kalau bahasa Jawa, yang paling orang-orang merasa kasihan. Umur 6 tahun udah gak punya bapak, itu kan sebuah rasa iba, bukan sebuah prestasi. Tapi kadang-kadang kita suka manggil mereka maju ke depan terus difoto dengan bangganya. Kita memberikan amplop isinya 100, 200 menjadi sebuah kebanggaan buat panitia yang sudah memberikan donasi tersebut untuk santunan. Karena pada hakikatnya mereka sedang tidak juara, mereka sedang tidak berprestasi. Kalau anak dipanggil juara azan 1, naik ke atas panggung, pasti banyak yang tepuk tangan karena bangga. Yang naiknya juga pede, Pak. Jadi silakan anak yatim maju ke atas panggung. Ini buat saya, kita sedang menjual kesedihan. Maka ketika dimulai dinasihati itu dari tahun 2021 sampai saat ini, ketika saya melakukan santunan anak yatim, maka cukup hadirkan mereka. Dan ketika amplop kita berikan, donasi kita berikan, maka kita sebagai panitia menyamperin di mana mereka duduk. Tidak lagi harus didokumentasikan dengan cara dipublish dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya boleh melakukan hal seperti itu, dengan catatan yang hadir semuanya adalah anak yatim. Yang hadir seluruhnya adalah anak yatim, maka itu tidak diperbolehkan. Karena sesama anak yatim tidak ada yang saling iri-irian, tidak ada yang saling membangga-banggakan. Tapi kalau yang hadir adalah anak yang memiliki orang tua, anak yang memiliki ayah ibu dan yang lengkap, maka itu akan menjadikan kecemburuan ataupun rasa sakit hati kepada anak-anak yatim tersebut. Intinya anak yatim harus kita rawat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, ana wakafilul yatim, sebagaimana Rasulullah menjadi wakil daripada yatim, dan orang yang suka mengurus anak yatim maka akan seperti jari tengah dan jari manis yang paling begitu dekat dengan Rasulullah SAW dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintahnya adalah membantu mereka untuk menghadapi kehidupan ini, fasilitasi mereka untuk biaya sekolah, pendidikan, makan dan lain sebagainya, dan juga mengurus kepala mereka karena setiap perusahaan yang kita berikan itu adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa meminta doa kepada mereka. Itu adalah perintahnya, tidak harus dinaikkan ke atas panggung. Dan ingat, ini adalah nasihat untuk saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Ajar kita di sini adalah ridho, ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan Allah yang membalas setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.